Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua yang ada di tempat ini hari ini siap menyembah Tuhan, siap beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat yang siap beribadah, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita mau tunduk hati, kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, semua bukan karena kebaikan kami, namun semua karena kasih karunia-Mu, karena perkenananmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapa, kembali kami datang ke tempat ini. Kami bawa syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selamanya baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami di hadirat-Mu. Kami bawa penyembahan kami di hadirat-Mu. Biar kiranya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini dan Engkau siap memberkati setiap kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari nyatakan syukurmu di hadirat Tuhan. Bersama-sama katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Katakan dari dalam hatimu, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi,
kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Kita rayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan baik, selamanya Dia baik. Amin. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, boleh. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kau
sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Yakini dengan imanmu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Disilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan kita sungguh sangat baik. Dia setia, tidak pernah meninggalkan kita. Walau mungkin saat-saat ini kita berada dalam lembah-lembah kekelaman. Badai datang menerpa. Percayalah, Dia Tuhan akan terus menjadi kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan imanmu di hadirat Tuhan. Ya Yesus, Kau yang selalu menjadi perisai dalam hidupku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai kami Tuhan.
menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini keyakinan iman kami dan pengharapan kami akan pribadimu yang setia. Di tengah badai sekalipun, Engkau tetap menyatakan jati dirimu sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kami semua umat-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk mata iman pengharapan kami senantiasa terarah kepada Engkau. Sehingga kami melihat dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan kami berpengalaman secara pribadi dengan Allah yang hidup, yang setia itu. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Kami masih diperkenankan untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang sudah, sedang, dan akan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami dengar sabda firman-Mu, kiranya hikmat-Mu Kau limpahkan kepada setiap kami semua, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kami dikaruniai iman untuk percaya ya Tuhan, dan dikuatkan untuk melakukan sabda Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan kembali mendengarkan dan belajar sabda Tuhan. Seperti yang berulang kali saya katakan, firman-Nya itu akan memberkati setiap kita kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar. Mari kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Saudara bisa melihat di layar Videotron, saya akan bacakan untuk saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." 31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Perikop ini pernah menjadi salah satu materi dalam komunitas dewasa muda. Karena sesuatu yang sangat penting sifatnya bagi kita orang percaya, saya ingin menyampaikan juga di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Kristus kepada orang buta ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini sebuah pertanyaan penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena tantangan gereja, tantangan orang percaya hari-hari ini, itu adalah soal skeptisisme. Skeptisisme itu adalah satu paham, karena isme itu artinya paham. Paham yang memandang segala sesuatu itu meragukan. Sebuah paham yang memandang segala sesuatu itu tidak bisa dipercaya. Ya pada satu aspeknya, sikap skeptis itu baik. Sehingga kita tidak gampang dibodohin. Kita tidak gampang kemudian mengalami apa yang namanya penipuan-penipuan. Misalnya ada orang yang menawarkan investasi. Akan banyak sekarang kan. "Hai Pak, kalau Anda dan keyakinan yang kokoh akan kepada dia, satu-satunya yang kita percaya." Nah karena itu jangan sampai, ya kan, identitas kekristenan kita ini hanya secara nominal. Orang lain melihat kita masih Kristen. Orang lain melihat kita masih ke gereja. Kita masih kelihatan, oh beribadah. Siapa yang menyangkal? Aku datang ke gereja, bahkan kita pelayanan. Tetapi sebenarnya ciri hidup, karakter seorang Kristen yang kerap kali disebut sebagai orang percaya, itu sudah tidak ditemukan lagi oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Walaupun cara lahiriah masih beribadah. Bisa nggak? Sangat bisa. Kita masih keluar masuk gereja. Tetapi ciri sebagai seorang pengikut Kristus yang juga disebut orang percaya, itu sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin kalau dikatakan masih ada, sudah mulai luntur warnanya. Padahal kalau kita lihat, salah satu ciri keberkenanan seseorang di hadapan Allah, itu karena imannya. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Apa yang dinyatakan dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Dan kalau orang ingin berpaling kepada Allah, mau datang kepada Tuhan, seperti kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Allah. Kita sedang menghadap Allah. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Dia, tidak percaya akan firman-Nya, tidak percaya apa yang dikatakan dan diajarkan oleh firman-Nya, tidak ada artinya. Bahkan dikatakan kita tidak berkenan. Artinya sesuatu yang bersifat kesia-siaan. Yang dikatakan di sini, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam iman kita kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Amin. Karena kita tahu ada Tuhan. Ada Allah yang melihat. Satu ketika saya duduk diam, merenungkan firman-Nya. Saya berkata kepada diri saya sendiri, kenapa ya Tuhan kerap kali aku melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kerap kali begitu banyak orang percaya hidup di luar firman-Mu. Kemudian Tuhan memberikan pengertian. Salah satu sebabnya karena ketidakpercayaan. Kita tidak percaya kalau kita hidup dalam firman-Nya, kita akan berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kita tidak percaya kalau kita hidup dalam firman-Nya, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu begitu mudahnya kita, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita percaya betul akan firman-Nya, apa yang tertulis dalam sabdanya, kita akan memegang firman-Nya itu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin ketika kita memegang firman-Nya, berjalan dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu yang terjadi. Semua biasa-biasa saja. Bahkan kondisi semakin berat. Itu yang dialami Yusuf. Itu yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Ya kan, kalau kita baca dalam kitab Daniel, itu menunjukkan komitmen dengan identitas mereka sebagai orang percaya. Yang membedakan hidup mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tentu harapan kita, kalau kita sudah memilih sikap yang seperti itu, dijauhkan dong dari persoalan, dijauhkan dong dari masalah. Tetapi kenyataannya Tuhan mengizinkan ada satu peristiwa yang membuat nyawa Sadrak, Mesak, dan Abednego terancam. Sekalipun akhirnya kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi kan kita berharap jangan sampai Tuhan di titik yang membuat kita deg-degan. Membuat kita jantung berdebar-debar. Tetapi kadang Tuhan izinkan segala sesuatu itu kita alami bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah iseng melakukan sesuatu. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak pernah luput dari pandangan Allah. Tidak pernah luput dari kendali Tuhan. Berarti kalau kita sedang ditempatkan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang menyesakkan. Situasi yang mungkin merasa kita sakit hatiku. Itu pun tidak pernah luput dari pandangan dan izin Tuhan. Amin. Dan ada tujuan Allah. Baik itu untuk membangun karakter rohani kita. Baik untuk seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Ketika Tuhan mengizinkan mereka masuk ke dapur api, Daniel masuk ke gua singa. Untuk melalui peristiwa-peristiwa itu, orang-orang ini menjadi kesaksian bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi persoalannya kita tidak sampai pada pemahaman yang seperti itu. Kita akhirnya meragukan firman-Nya. Kita skeptis, benar enggak ya firman Tuhan? Benar enggak sabda Tuhan? Kalau aku hidup dalam firman-Nya, Tuhan menyertai aku.
yang memberikan kekuatan menopang hidupku dalam segala pergumulan tantangan yang kuhadapi, sekalipun dalam keberadaanku sebagai manusia, aku lemah, aku tidak kuat. Tetapi ia berjanji ketika aku sungguh-sungguh mengarahkan iman pengharapanku kepada dia, maka ada kekuatan Tuhan, penopangan Allah yang senantiasa ada bagiku. Benar enggak ya? Kita meragukan. Nah karena itu Yesus berkata kepada orang buta ini yang datang kepada Yesus. Kitab suci tidak menulis kenapa dia tiba-tiba datang kepada Yesus. Apakah ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus? Seperti wanita yang 12 tahun pendarahan itu, yang kita tahu. Kitab suci memberikan alasannya kenapa wanita ini datang kepada Yesus. Karena sebelumnya ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan itu memunculkan iman. Sebagaimana saudara ketika mendengar firman-Nya, membaca firman-Nya, seharusnya muncul iman. Amin. Jangan kemudian firman ini tidak bereaksi, tidak ngefek kepada kita. Karena kita tidak menempatkan firman-Nya ini sebagai sesuatu yang benar dan layak untuk kita percaya. Itu persoalannya. Dan jangan sampai skeptisisme ini menggerogoti iman kita. Kita menjadi ragu akan keberadaan Tuhan bahkan. Pada dalam surat Ibrani tadi dikatakan Allah memberi upah. Upah artinya hadiah. Sesuatu yang baik kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di tengah kemajuan teknologi, di tengah kemajuan zaman, mungkin orang berkata, untuk apa kamu beribadah? Hari gini kamu masih berdoa. Yang penting kamu bekerja keras, bersungguh-sungguh. Kamu punya koneksi yang baik. Tidak perlu itu Tuhan. Pasti kamu berhasil. Saya tidak menyangkal orang bisa berhasil tanpa Tuhan dalam dunia ini. Bisa, sangat bisa. Tetapi apa itu tujuan hidup kita? Cuman meraih keberhasilan secara finansial. Hanya meraih keberhasilan dalam aspek jasmani kita. Tentu itu bukan keberhasilan yang utuh. Karena ada sesuatu hal dalam hidup manusia, dalam hati kita, yang kita sadar tidak bisa dipenuhi oleh sekedar hal-hal yang bersifat materi, popularitas. Buktinya apa? Kalau bicara orang kaya, apakah orang kaya itu sesuatu yang salah? Tidak. Berulang kali saya katakan kitab suci tidak pernah berkata sesuatu yang salah terhadap kekayaan, terhadap materi. Tetapi cinta akan uang, hati dan pikiran terarah kepada hal-hal yang bersifat sementara saja, itulah yang dipandang salah oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa manusia itu bukan sekedar makhluk materi, hanya memiliki tubuh jasmani. Kita juga makhluk rohani, memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak dan roh. Dan itu juga perlu dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang memberi makan jiwa kita. Karena itu tidak heran, ada orang yang sudah kaya begitu rupa, populer begitu rupa, ia masih bisa mengalami kekosongan dan kehampaan hati. Ada orang yang berada dalam situasi kondisi ini, ia masih bisa bunuh diri. Orang mungkin lihat dan heran. Yang berada di status sosial di bawah orang-orang itu. Kok bisa ya? Padahal ia punya, duit punya. Ya kan, popularitas ada. Tetapi kenapa? Yang lebih mengherankan, orang yang mengaku percaya, tetapi hidupnya masih hampa. Itu pertanyaan. Padahal Yesus katakan, kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepadaku, dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Seharusnya ada sesuatu yang ada dalam hati kita yang membuat walaupun kita dalam kondisi yang tadi kita nyanyikan bersama, di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, hati ini masih bisa berkata, sebab Tuhan baik. Kok bisa? Apa kebaikannya? Karena pikirannya sudah dicelikkan, dibukakan, sehingga ia mampu melihat apa kebaikan Tuhan dalam situasi yang orang melihat tidak ada yang baik. Mana yang baik? Ketika Yusuf dijual, Yusuf difitnah, dijadikan budak, dimasukkan penjara.
Mana yang baik? Kalau hati dan pikiran kita ini belum dibukakan oleh firman-Nya, kita tidak bisa lihat itu sebagai satu kebaikan. Di mana yang harus kita tanamkan dalam hati ini, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, itu mendatangkan kebaikan. Karena itu tugas kita adalah melihat apa kebaikannya Tuhan di ujung sana. Apa rencanamu yang baik itu Tuhan. Sehingga di tengah proses yang Tuhan kerjakan itu kita tidak kecewa. Kita tidak tawar hati ketika semuanya terasa berat. Doa-doa seolah-olah sama saja. Aku sudah berdoa, bahkan kita berpuasa, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Kelihatannya di alam jasmani. Tetapi apakah benar itu? Tuhan yang sedang melihat apa yang sedang kita kerjakan dalam rancangan-rancangannya. Seperti Yusuf yang terus berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Kelihatannya semua biasa. Ya kan? Dari usia berapa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Kemudian ia di rumah Potifar. Kemudian ia masuk ke dalam penjara. Seolah-olah semua biasa. Saya tidak melihat itu ada penampakan malaikat. Saya tidak melihat itu Tuhan langsung berkata kepada Yusuf, Yusuf, kuatkan hatimu ya nak. Yusuf, jangan kehilangan iman. Yusuf, tetap percaya. Ada dalam kitab Kejadian? Tidak ada. Tetapi berulang kali saya menemukan kalimat dalam kisah Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan pernyataan itu pun dikatakan ketika Yusuf dalam penjara. Di penjara kok disertai Tuhan. Mungkin perspektif kita yang harus diubah. Penyertaan Tuhan itu tidak selalu kita berada dalam situasi yang kita pikir cocok. Yang kita pikir menyenangkan. Tetapi dalam situasi keadaan yang secara kedagingan kita, secara ego kita tidak ingin ada di sana. Seperti ketika Yesus setelah dibaptis dalam kemanusiaannya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan langsung ke istana sebagai raja keturunan Daud. Kemana? Kitab Injil Matius mengatakan. Ke padang gurun. Tempat-tempat yang sunyi. Tidak ada orang yang mengeluh-ngeluhkan. Tidak ada orang yang memuji-muji. Tempat yang tidak dikenal. Tempat di mana ia hanya berdua-duaan dengan Allah. Tempat di mana ia bisa merenungkan, mempersiapkan segala sesuatu yang akan dikerjakan dalam pelayanannya. Dan kadang Tuhan mempersiapkan kita terlebih dulu dalam situasi-situasi seperti itu. Seperti Yusuf, seperti Musa. Sebelum kita mengalami kairos Tuhan, penggenapan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kadang Tuhan perlu mempersiapkan hati kita. Supaya kita ketika berada dalam situasi itu, dalam titik itu, dalam kairosnya Allah, kita tidak lupa diri. Kerap kali ada banyak orang ketika sudah diberkati, hidupnya dipulihkan, sudah diangkat Tuhan, ya lupa. Lupa tujuan Allah, lupa siapa yang membawa dirinya di tempat ini. Sehingga kemudian keadaan situasi itu bukan menjadi berkat, justru menjadi jerat. Ada begitu banyak. Dulu ketika mengalami banyak persoalan dalam pekerjaannya, rajin ke gereja. Ya kan, kalau setiap Senin Sabtu itu ada ibadah apapun, selalu kelihatan di sana. Selalu ada di sana. Tetapi ketika semua sudah mulai berubah, Tuhan pulihkan. Mulai yang biasanya 7 kali dalam seminggu, jadi 5 kali. Jadi 4 kali. Jadi 3 kali. Kemudian sebulan sekali. Itu pun untung-untungnya datang. Kenapa? Sibuk. Kenapa? Ada banyak hal. Yang aku kerjakan harus ini, harus itu. Ada banyak aja. Karena katanya manusia itu kan doktornya alasan, ya kan? Selalu ada aja yang bisa diberikan alasan. Termasuk kepada Tuhan. Sehingga janganlah kita menjadi orang yang seperti itu. Nah, kita kembali lagi dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah. Mari kita evaluasi, kita mulai merenungkan kondisi keberadaan kerohanian kita. Aku ada di tempat ini. Tadi aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan.
Apakah itu dilandasi, didasarkan aku sudah percaya kepada Allah, atau sekedar kewajiban? Karena Kristen masa tidak ke gereja? Karena Kristen masa tidak datang ibadah? Atau karena memang aku percaya? Karena memang aku ingin berelasi, bersekutu dengan Allah. Aku ingin mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di sepanjang minggu ini. Karena dalam doa berkat saya selalu berkata, Tuhan kau sudah menyatakan segala kebaikanmu di sepanjang minggu ini. Dan pimpinlah umatmu di sepanjang minggu yang akan datang. Sehingga kita sadar, kalau kita bisa sampai di titik hari ini, melewati pergumulan seminggu yang lalu, itu bukan karena kuat gagah hebat kita. Amin. Itu karena kekuatan Tuhan. Setiap hamba-hambanya di tempat ini menaikkan doa berkat yang memberikan kekuatan untuk kita melalui di sepanjang minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bukan dengan kekuatan gagah hebat kita sebagai manusia, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Allah, karena kebaikan Tuhan, karena manusia itu tampaknya saja hebat. Karena ia belum mengalami sesuatu yang lebih besar dari dia. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami dan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari kekuatan kemampuan kita, barulah kita sadar. Ternyata aku tidak hebat. Ternyata aku tidak mampu Tuhan. Ternyata aku membutuhkan Engkau Tuhan. Karena itu perlunya senantiasa kita datang menghampiri Allah dengan iman. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ketika kedua orang buta ini datang kepada Kristus, apa yang pertama kali ditanya oleh Yesus? Percayakah kamu? Kamu menyebut aku, hai anak Daud, hai anak Daud. Pada zaman itu di Palestina abad pertama, salah satu sebutan populer untuk Mesias itu adalah Ben David atau Ibnu Daud, anak Daud. Karena itu dalam Injil Matius pasal pertama ayat pertama, di sana dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sehingga ketika menyebut anak Daud, artinya ia mempercayai bahwa Yesus itu Mesias. Yesus itu Sang Juru Selamat. Dan kemudian Yesus merespon. Yesus menghampiri orang buta ini dengan pertanyaan penting. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Dan pertanyaan ini menggema bukan hanya untuk kedua orang buta ini, tetapi kepada setiap kita. Masihkah kita mempercayai dia dapat melakukannya? Itu pertanyaan. Dalam banyak hal, setiap pergumulan, tantangan yang kita sedang berada di tengah situasi itu mungkin, yang saya tidak tahu. Masihkah kita percaya kepada dia? Atau kita sudah terbawa arus skeptisisme, kita sudah meragukan. Kelihatannya saja memang kita datang beribadah, kita ke gereja, tetapi ciri tadi saya katakan, karakter, kualitas sebagai seorang pengikut Kristus sudah mulai luntur. Sudah tidak lagi dijumpai. Mungkin kita bisa bernyanyi, tetapi hati kita mulai tawar. Hati kita mulai kosong karena kita sudah meragukan dan kehilangan iman kita kepada dia. Kenapa? Bisa terjadi karena banyak hal. Karena beratnya situasi keadaan dan kita mungkin tidak kunjung melihat dalam tanda kutip campur tangan Allah cara supranatural yang kita mau dari ego kita. Ego kita ini kan mau kalau kita ada persoalan, kita datang berdoa, kemudian Tuhan menyatakan diri dengan mujizat-mujizatnya, itu yang kita mau. Itu pun yang saya mau. Tetapi kadang Tuhan tidak selalu berkarya seperti yang kita mau. Ini yang harus kita sadari. Di mana kita tetap memiliki pemahaman perspektif yang benar bahwa Dia Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada satu peristiwa pun yang sedang saudara alami, yang Tuhan izinkan kita alami saat itu di luar kendali Tuhan. Amin. Kalau kita sadar akan fakta ini, kita akan tenang. Hidupku dalam genggaman tangan Tuhan. Sekalipun seolah-olah kita berada di tengah angin ribut yang sangat kuat, yang hebat, yang ganas. Seperti ketika angin ribut itu menerpa perahu murid-murid. Dan Yesus tertidur di perahu itu menggambarkan penyerahan diri yang luar biasa.
menggambarkan bahwa aku masih tetap pegang kendali. Aku masih tetap memegang kontrol atas segala sesuatu. Dan murid-muridnya belum kenal itu siapa Yesus waktu itu. Karena itu bagaimana supaya kita tidak terjebak dan terbawa arus skeptisisme? Yang pertama, bangun fondasi kekristenan saudara. Bangun fondasi kekristenan kita. Kalau digambarkan sebagai sebuah bangunan, kekristenan itu tentu harus mula-mula memiliki dasar. Memiliki fondasi. Amin. Jangan kita bangun rumah tanpa fondasi. Kelihatannya jadi cara fisik kan? Tetapi ketika datang gempa bumi, ketika datang banjir, rumah yang tidak dibangun di atas fondasi sama sekali, bahkan jangankan datang banjir, datang gempa bumi, ketika atapnya mungkin mulai dipasang atau mungkin orang mulai mendorong, rumah itu akan goyang bahkan roboh. Karena itu bangunan rumah itu harus ada fondasinya dan kita tahu itu. Demikian juga bangunan iman kekristenan kita, jangan kita bangun tanpa fondasi yang kuat. Fondasi di sini bicara tentang ajaran, tentang kebenaran. Yang Yesus katakan firman-Mu adalah kebenaran. Yang firman-Nya mengajarkan banyak hal kepada kita tentang pribadi Allah, tentang siapa Dia. Jangan kita tidak paham dong. Mengaku Kristen tetapi kita tidak tahu kalau ditanya apa sih kekristenan itu. Ya pokoknya kekristenan itu harus baik. Kekristenan itu nggak boleh melanggar hukum. Kekristenan itu jangan tipu sana sini. Betul nggak? Betul. Tetapi itu bukan seluruh dan belum menggambarkan seluruh kekristenan itu apa. Ada banyak orang Kristen tidak memahami dan tidak memiliki fondasi iman dalam kekristenannya. Sehingga ketika datang pencobaan, datang badai, mulai datang persoalan, mereka mulai ragu. Ketika mungkin ada banyak hal yang membuat mereka mempertanyakan iman mereka, mereka bingung. Ada banyak sekali dampak-dampaknya ketika kita tidak memiliki fondasi yang kuat dalam kekristenan kita. Tetapi yang pasti sama dampak akhirnya itu akan berujung kepada sikap meninggalkan Tuhan. Murtad. Artinya meninggalkan Dia. Kenapa? Karena kita tidak kenal betul. Kita tidak tahu siapa Allah yang kita percaya. Sehingga kita meragukan Dia. Karena itu mari bangun fondasi kekristenan kita. Mulai dari soal siapa Allah. Ya kan Allah itu esa. Soal ketritunggalan Allah. Soal kenapa Sang Firman itu menjadi manusia. Soal penebusan. Tentang keselamatan. Tentang baptisan, tentang kebangkitan, tentang akhir zaman. Ini fondasi-fondasi kekristenan yang harus kita tahu. Tanpa saudara menjadi seorang sarjana teologi. Tetapi kita harus mengerti. Jangan sampai kita tidak paham. Akhirnya kita menganggap, oh semua sama. Ketika kita punya anak perempuan misalnya, didatangin ada seorang laki-laki yang suka dengan dia, oh tajir, ganteng, keren, ya kan? Kemudian kita sebagai orang tua, oh perilakunya sopan, punya adab. Om, ya kan? Saya belum ada di situasi itu. Sopan sekali. Setiap datang ke rumah mungkin bawa martabak, terang bulan, ya kan? Sopan banget. Tetapi satu, sebenarnya semua oke. Apa? Dia berbeda keyakinan. Kalau kita tidak memiliki fondasi yang benar, fondasi akan kekristenan kita, yang satu ini mulai kita tolerir. Ya enggak, oh gampang lah itu, bisa dibicarakan, bisa didiskusikan, yang penting bisa sama dia. Mobilnya bagus, pekerjaannya lancar, saya tidak ingin anak saya susah, dia harus lebih enak, nyaman hidupnya daripada saya. Baik enggak pemikiran seperti itu? Baik. Tetapi yang terakhir enggak baik. Itu salah satu dampak ketika kita tidak memahami dan tidak membangun fondasi kekristenan kita dengan benar. Begitu gampang kita meninggalkan Kristus. Hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara dan tidak pasti. Dia memang kaya saat ini. Bisa hilang enggak kekayaannya? Bisa. Ini sesuatu yang tidak pasti dalam dunia ini. Dan banyak hal lagi.
Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, ketika kita mulai terlihat lesu di kantor, di tongkrongan mungkin, ketika main badminton dengan teman-teman kita. Kenapa bro? Wah sumpah aku. Situasi seperti ini, pekerjaan begitu berat. Mau tak kenalin? Suhu. Ya kan? Hebat. Cas peleng. Hah? Iya tak? Iya ini buktinya bla 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 bla. Akhirnya mulai tertarik. Kenapa faktornya? Karena fondasi kekristenannya tidak kokoh. Mudah berkompromi. Karena tidak kenal siapa itu Tuhan. Karena itu agar kita tidak terbawa arus skeptisisme ini. Bangun fondasi kekristenan saudara. Seperti dinyatakan dalam kitab Kisah Rasul. Orang-orang yang baru bertobat itu. Mereka hidup dalam persekutuan dan pengajaran rasul-rasul. Memang kelihatan sementara kita belajar. Kita merenungkan firman-Nya. Membosankan mungkin. Melelahkan mungkin. Dan itu memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi percayalah, apa yang kita dapat sepadan bahkan lebih dari apa yang kita bayar. Amin. Karena itu janji Tuhan. Kita akan menjadi sosok seorang pengikut Kristus yang kuat. Yang tidak hanya berhenti di nyanyian ini tadi kita nyanyikan. Badai akan datang. Masa-masa yang kita hadapi sekarang. Masa yang akan datang 2027, 2028. Jelas bukan masa yang mudah. Semakin sulit. Semakin kompleks. Kalau kita tidak membangun fondasi kekristenan kita dengan kuat. Mungkinkah tergenapi perkataan Yesus? Ketika aku datang ke bumi ini. Masihkah aku jumpai ada iman? Masihkah ada orang yang tetap mengarahkan iman pengharapannya. Di tengah situasi yang serba sulit dan menyesakkan ini. Kalau kita tidak membangun iman kita di atas fondasi yang kuat. Kita akan mudah dirobohkan. Banjir, angin, topan bisa datang sewaktu-waktu. Kita tidak bisa berkata, oh aku aman. Tidak akan ada badai. Semua bisa datang tiba-tiba. Hanya orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat itulah yang dikatakan Kristus. Siapa yang mendengar apa yang kuajarkan. Pertama mendengar. Ya kan? Artinya bangun fondasi iman kita. Ketika Yesus mau naik ke surga, apa yang dikatakan Yesus? Baptislah dan ajarlah mereka. Pengajaran bagian yang penting dalam kekristenan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, siapa Tuhan. Kalau kita tidak belajar. Dan sumber kita itu adalah firman yang tertulis. Mungkin kita tidak selalu mengerti ketika kita membaca firman-Nya. Tetapi terus belajar, terus menggali, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Sekarang sangat-sangat dimudahkan di era saudara. Walaupun harus tetap kritis. Karena tidak semua yang kita jumpai di media sosial atau di internet itu pasti valid. Harus tetap kita telaah lagi. Kita bandingkan, kita cross check dengan sumber-sumber yang lain. Karena bisa saja menyesatkan. Hanya sekedar ketik mungkin kita di Google muncul. Nggak taunya websitenya Saksi Yehova. Websitenya Mormon. Itu banyak sekali. Seperti itu. Tetapi tetap menjadi kritis sambil kita terus belajar minta pimpinan dan hikmat Tuhan. Membangun fondasi kekristenan kita. Taulah kita. Dengan apa ajaran, dengan apa yang namanya pokok-pokok ajaran kekristenan. Jangan sampai semua kelihatan sama. Ya kan? Nggak ada bedanya. Sehingga begitu mudah kita berganti baju. Sama aja kok. Semua agama tujuannya sama. Jalannya sama. Tujuannya kepada Dia. Sehingga kita mudah meninggalkan iman kita. Bisa karena pekerjaan. Bisa karena pasangan hidup. Bisa karena situasi sulit. Kenapa? Karena fondasi imannya tidak kuat. Yang kedua, bangun dan hidupi spiritualitas kekristenan Anda. Kalau yang pertama kita harus tahu, itu bicara pengetahuan kognitif, secara akal, kita mengerti. Kemarin saya katakan di ibadah remaja pemuda, mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan hatimu. Bukan hanya emosionalnya doang dikedepankan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membuang akal. Karena itu kalian harus menjadi anak-anak remaja pemuda yang pintar.
cerdas dalam Tuhan. Seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf. Harus cerdas. Kekristenan tidak pernah mengajar membuang akal budi ketika Anda percaya kepada Kristus. Karena itu mengasihi Tuhan, itu jangan hanya dengan hatimu doang. Tetapi juga dengan akal budi. Membangun fondasi kekristenan kita, itu akal budi kita yang berperan. Kita menalar, kita belajar, kita berlogika, tetapi harus juga membangun dan menghidupi spiritualitas. Itu yang dikatakan Yesus, siapa yang mendengar perkataanku, itu yang pertama tadi, dan melakukannya, itu yang kedua, spiritualitas kekristenan. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas fondasi batu yang kokoh. Banjir, topan datang, rumah itu akan tetap kokoh. Artinya jangan puas hanya pada tahu doang. Teorinya saja, oh aku tahu siapa Allah, sifat-sifatnya, ya kan? Aku tahu tentang Trinitas, aku tahu tentang penebusan dan lain-lain. Tetapi spiritualitas kita kering. Karena kita tidak pernah membangun dan menghidupi itu. Apa persekutuan kita dengan Tuhan? Kita tidak pernah bangun itu. Kita tidak pernah belajar hidup dalam firman-Nya, mempraktekkan perkataan Tuhan dalam hidup kita dari hal-hal yang kecil, sehingga kita cuma tahu teorinya. Kita hafal ayatnya, seperti imam-imam kepala ketika ditanya oleh orang Majus, di mana Mesias yang akan dilahirkan? Mereka fasih menjawab, di Bethlehem. Itulah yang dikatakan para nabi. Tahu. Tetapi tidak ada kerinduan, ketertarikan untuk berjumpa dengan Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi itu. Jangan sampai kita berhenti, oh aku tahu. Yesus aku tahu. Siapa dia? Sang Firman yang menjadi manusia. Ia manusia sekaligus berkodrat ilahi karena Sang Firman. Penebusan aku tahu. Tetapi kita tidak pernah membangun dan menghidupi spiritualitas kita. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita bangun, Tuhan, aku membutuhkan kekuatanmu. Tuhan, aku membutuhkan tuntunanmu. Tuhan, aku membutuhkan hikmatmu. Dalam situasi-situasi yang sulit, hari-hari saya berdoa, Tuhan tolong aku. Apa yang harus aku perbuat? Apa aku harus mengambil langkah ini Tuhan? Kira-kira apa dampaknya? Lebih banyak kerugiannya atau keuntungannya? Apa aku harus mengambil langkah ini? Jujur, kadang sebagai manusia kita bingung. Dan kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Dan pimpinan Tuhan itu dimulai dari orang, dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Datang mencari Tuhan. Tuhan berikan clue-nya Tuhan. Berikan petunjukmu Tuhan. Sekalipun mungkin petunjukmu hanya samar-samar. Karena kau menghendaki aku terus bergantung dan percaya kepada Engkau Tuhan. Tidak langsung Tuhan memberikan jelas, bisa ia lakukan itu. Tetapi kadang Tuhan memberikan petunjuk step by step. Untuk kita terus berjalan dan bergantung kepada Dia. Minta hikmat Tuhan. Bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Itulah yang disebut membangun dan menghidupi spiritualitas kekristenan kita. Spiritualitas kekristenan itu sangat kaya. Alami itu. Jangan hanya sekedar tahu. Kerohanian kita akan kering. Bangun di dalam doa persekutuan kita dengan Tuhan. Mulai kita belajar melakukan firman-Nya. Ketika kita melakukan firman-Nya. Sudah mungkin sering dengar hamba-hambanya berkata di mimbar ini. Mari berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana berpengalaman dengan Tuhan? Ya kan mungkin muncul pertanyaan itu. Loh, kalau kelihatan seperti saudara melihat saya. Ya mungkin saya bisa memahami Pak. Bagaimana konkretnya berpengalaman dengan Allah? Berpengalaman dengan Tuhan itu artinya ketika kita membaca firman-Nya dan firman-Nya itu adalah perintah, kita belajar melakukan. Berpengalaman dengan Tuhan itu artinya ketika kita membaca firman-Nya dan isinya kebenaran, kita belajar mempercayai. Amin. Dan saat itu saudara sedang berpengalaman dengan Allah, saudara akan melihat, oh benar ternyata. Iya ternyata.
Bukan sekedar apa yang tertulis, bukan sekedar apa yang aku dengar, tetapi aku mengalami, aku merasakan, aku melihat. Sehingga kita tidak terjerat dan terbawa arus skeptisisme. Tetapi menjadi orang percaya sejati. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena aku tahu dalam akal budiku dan aku berpengalaman dengan dia yang aku tahu itu. Jadi tidak kering dalam kerohanian kita. Karena kita punya pengalaman secara pribadi. Tetapi jangan hanya kita ingin berpengalaman mencari Tuhan. Tetapi sumbernya tidak jelas. Dapat dasar kebenaranmu. Oh, yang penting saya mencari Tuhan. Ya kan mungkin ke gua-gua kemana tidak jelas. Tanpa dasar firman yang jelas. Itu juga berbahaya bagi kita. Karena iblis juga bisa menyesatkan kita. Ada banyak orang yang kemudian menjadi tersesat karena ia tidak membangun imannya di atas fondasi yang benar. Yang penting aku berpengalaman dengan Tuhan. Dasarnya apa? Sehingga orang mulai berhalusinasi seperti berjumpa Tuhan katanya. Tetapi ketika di cross check dengan firman yang tertulis ini, kok melenceng semua? Itu banyak juga terjadi. Karena itu dua hal ini seperti sekeping koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang harus ada semua. Membangun fondasi kekristenan kita melalui firman yang tertulis, kemudian kita mengalami. Kalau hanya yang pertama saja, kita akan kering. Bangunan iman kekristenan kita juga tidak akan kokoh. Karena kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Kita hanya tahu teorinya doang. Ya kan? Ibarat orang yang diajar nyetir ya cuma tahu harus masuk 1, setelah itu masuk 2. Ya kalau ada mobil nyalip pelan-pelan. Setahun diajarin gitu doang lewat kata-kata, tidak pernah praktek di jalan secara langsung. Ya tetap saja ia tidak memiliki penguasaan yang baik tentang mengendarai mobil. Demikian juga dengan kita. Hanya tahu teori-teori tentang kekristenan, hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak pernah masuk di dalam dunia realita berpengalaman dengan Allah yang hidup itu. Kekristenan kita tidak kuat, tidak kokoh. Sebaliknya kalau yang kedua doang, membangun dan menghidupi spiritualitas. Tetapi tanpa dasar, yaitu firman-Nya, kita bisa sesat. Dua-duanya penting, tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, tertanam dan bertumbuhlah dalam komunitas orang percaya. Ada kalanya dalam keberadaan kita sebagai manusia, kita bisa lemah. Karena itu firman Tuhan mengajar kita dengan jelas untuk kita ada dalam persekutuan orang percaya yang lain. Di mana kitab suci jelas menyatakan dalam Kristus ada penghiburan, dalam Kristus ada nasihat, ya kan? Dalam Kristus ada saling menopang satu sama lain. Kenapa? Karena kita masih butuh nasihat. Kita masih butuh penghiburan, kita butuh kekuatan dari sesama orang percaya, sesama saudara seiman. Karena itu Tuhan ingin tertanamlah dan bertumbuhlah dalam komunitas orang percaya. Ibadah itu salah satu aspeknya bukan hanya berdimensi vertikal, tetapi juga berdimensi horizontal. Berdimensi vertikal itu adalah urusan pribadi kita dengan Allah. Bagaimana hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi dalam dimensi vertikal, di sana ada saling menguatkan, saling membangun, saling menopang, saling mengokohkan. Karena itu saya katakan dalam pertemuan divisi Praise and Worship, berbeda tetapi bukan perpecahan. Setiap kita sebagai tubuh Kristus punya karunia yang berbeda. Jari berbeda dengan mata, beda dengan telinga. Perbedaan itu bukan dasar atau alasan untuk perpecahan. Tetapi perbedaan itu dasar untuk kita saling melengkapi satu sama lain. Kita berbeda. Tetapi kita mau saling membangun, saling menguatkan. Ada kalanya saya lemah. Dan saya melihat semangat saudara yang begitu tetap setia. Walaupun saya tidak selalu berkata jujur, oh saya dibangun dengan kesetiaanmu, saya dibangun dengan imanmu. Tetapi berapa banyak kehidupan iman saudara itu sudah menguatkan saya. Di tengah tantangan, di tengah pergumulan, saya melihat saudara tetap setia, saudara tetap mengiring Tuhan, nggak bersungut-sungut, bahkan bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Berapa banyak iman saya sendiri dibangun. Itulah yang disebut tertanam dalam komunitas orang percaya.
dalam tubuh Kristus yang kita saling dibangun, dikuatkan, dihibur. Jangan ragu untuk datang, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Sehingga melaluinya kita mendapat kekuatan yang baru. Iman kita terus diteguhkan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang superhero tunggal yang tidak membutuhkan orang lain. Amin. Paulus sendiri dalam suratnya berkata, doakanlah kami. Doakanlah kami. Karena kami juga masih membutuhkan doa-doa saudara. Karena kami juga masih mengenakan tubuh jasmani ini. Yang kalau dicubit, sakit enggak? Sakit. Udah berhenti, enggak dicubit. Ya, lumayan sakitnya mulai hilang. Tapi kalau dicubit terus-terusan, tahan juga enggak? Ya secara manusia enggak tahan. Tetapi membutuhkan kekuatan, support, semangat dari orang percaya yang lain. Karena itu agar kita tidak hanyut di bawah arus ini. Mari kelilingi, mari tertanamlah, bertumbuhlah dalam komunitas orang percaya. Jangan kemudian kita memisahkan diri. Alasannya klasik, apa enggak ada yang benar. Ya memang rekan-rekan saudara seiman kita termasuk saya itu bukan orang yang sempurna. Amin. Kemarin saya katakan dalam pertemuan divisi PAW. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tidak ada. Semua kita belum sempurna. Tetapi yang ada kita saling melengkapi. Dan kita mau terus berubah dan diubah. Tidak sempurna saya katakan. Tetapi mau dan bersedia berubah. Bersedia untuk terus diproses ketika firman-Nya mengajar, mengingatkan, menegur. Mau dong. Dan itu dimulai dari komunitas yang kecil kan. Antara suami dengan istri. Itu partner yang paling baik. Untuk saling menajamkan. Partner yang paling baik untuk bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Menuju kedewasaan dalam Kristus. Kita saling diingatkan, saling disupport, saling dikuatkan. Kadang kita merasa lemah. Dan Tuhan ingin terus kita bertumbuh dalam Dia. Jangan alasannya enggak mau. Ada dalam komunitas-komunitas orang percaya. Yang penting aku datang beribadah. Atau yang penting aku online, kan sama saja. Berbeda. Memang ibadah tadi saya katakan berdimensi vertikal. Tetapi ibadah itu juga berdimensi horizontal. Dan itu kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan. Kalau kita belajar hukum Taurat, itu ada istilah namanya hukum hukim. Hukim itu artinya hukum yang tidak perlu tahu alasannya. Hanya untuk menunjukkan ketaatan. Jangan memakai pakaian dari dua jenis helai kain. Masalahnya apa sih Tuhan secara moral? Iya kan? Itu salah satu contoh misalnya dalam hukum Taurat. Ya itulah hukum. Hukum yang diberikan untuk ketaatan kita. Tidak usah banyak tanya sejauh mana kamu mau taat. Yang pasti Tuhan memberikan perintah itu bukan untuk menghancurkan kita. Sama seperti perintah Tuhan untuk kita berkomunitas dalam satu tubuh orang percaya. Yang penting kan ibadah online sudah beribadah. Tetapi firman-Nya tidak berkata demikian. Ada kalanya kita beribadah seorang diri. Tetapi Tuhan juga ingin kita tetap berada dalam komunitas orang percaya. Di mana kitab suci jelas mulai dari sejarah gereja mula-mula. Orang percaya itu selalu berkumpul di hari pertama minggu itu. Itu minimalnya itu. Apa hari pertama minggu itu? Hari Minggu. Minggu itu hari pertama. Bahasa Arabnya Ehad. Yom Ehad menjadi bahasa Arab Ahad. Pernah dengar kan? Hari Ahad yang menjadi bahasa Melayu. Ahad itu dari bahasa Ibrani Ehad. Artinya satu. Karena itu kalau dikatakan dalam Kisah Rasul, maka berkumpullah kamu di hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu hari apa? Hari Minggu. Kenapa orang percaya berkumpul beribadah di hari Minggu? Untuk mengingat kebangkitan Kristus di hari Minggu. Di hari pertama itu. Sehingga tidak melupakan kita mengingat karyanya. Dan sekaligus ada persekutuan komunitas orang percaya. Ketika kamu berjumpa, bertemu, kata Paulus, saling membangun. Ada yang menaikkan mazmur, pujian, ada yang menyampaikan firman. Itu bicara satu edifikasi. Pembangunan tubuh Kristus. Karena itu karunia-karunia Roh Kudus. Itu ada yang untuk pelayanan di luar. Pemberitaan Injil. Tetapi ada yang juga untuk edifikasi pembangunan tubuh Kristus. Mengajar, bermazmur, melayani, berbahasa roh. Harus ada yang mengartikan dan lain-lain. Itu untuk membangun dalam sebuah komunitas orang percaya. Dan kita terus
harus dibangun. Tidak ada gereja yang sempurna, termasuk pada zamannya Paulus. Gereja Efesus, gereja Filipi, gereja Korintus, semua ada problemnya masing-masing. Belum ada gereja yang ideal dan sempurna pada zaman Rasul Paulus sampai hari ini. Tetapi yang ada gereja yang mau terus disempurnakan dalam Tuhan. Kita mau saling membangun, saling menguatkan, saling mengampuni, saling menerima. Kita sadar, oh ya memang itulah saudaraku, karakternya. Dalam arti hal-hal yang tentu tidak bertentangan melawan hukum secara moralitas. Dan di saat yang sama kita mau terus berubah. Terus dilembutkan hatinya. Terus diperbarui pola pikirnya. Sehingga kita tidak terbawa arus skeptisisme. Di tengah badai, tantangan, pencobaan. Kita tetap berdiri teguh dalam iman pengharapan kita. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Sehingga ketika kita sedang datang kepada Kristus, dalam doa-doa kita, kemudian ia bertanya, percayakah kamu? Do you believe? Kata Kristus. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Artinya apa? Kalau kamu tidak percaya, ngapain kamu datang? Kecuali kamu percaya, datanglah kepadaku. Kalau kamu masih percaya, aku berkuasa, aku tidak berubah, aku setia, aku luar biasa, kamu boleh datang kepadaku. Tetapi kalau kamu meragukan dan tidak percaya, untuk apa kita datang? Kalau mungkin kita mulai kehilangan iman, kita sulit percaya, jujurlah kepada Kristus. It's okay. Seperti ayah seorang anak yang dirasuk setan. Murid-muridnya sudah mengusir setan itu, tetapi setannya tidak keluar juga. Ya kan? Kemudian akhirnya harus memanggil Yesus. Percayakah kamu aku bisa mengusir setan itu? Ya Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini, kata bapaknya. Kelihatan kontradiktif, tetapi sebenarnya ini kejujuran yang dilihat Tuhan. Tuhan, aku mau percaya Tuhan, tetapi tolong aku. Yang masih seringkali ragu, seringkali tidak percaya ini seperti Thomas. Dan Tuhan punya cara tersendiri untuk memulihkan iman saudara. Tetapi Tuhan mau kita jujur. Tuhan mau kita datang dengan kesungguhan hati. Dengan ketulusan kita menyampaikan segala sesuatu yang menjadi isi hati kita. Tuhan, tolong aku. Betapa aku ingin percaya. Tetapi beratnya situasi keadaan kadang sulit membuat aku percaya Tuhan. Bahkan sulit membuat aku merasakan Engkau hadir bersamaku, menemani aku, menyertai aku di tengah situasi ini. Manusiawi. Datanglah, jujurlah di hadapan Tuhan. Ketika iman kita mulai luntur, ketika mungkin iman kita mulai hanyut di bawah arus keraguan demi keraguan, kita datang di hadapan Tuhan. Tetapi di saat yang sama, mari izinkan. Dan kita mau secara aktif, kita mau belajar terus kebenaran firman-Nya. Hidupi itu bukan sekedar berteori. Dan jangan pernah memisahkan diri kita dari komunitas orang percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang terakhir itu menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa di tengah badai, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kekuatan Tuhan. Karena firman-Nya yang menjadi perisai, menjadi dasar hidup kita, kita akan tetap kokoh. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Pertanyaan yang sama ini bergema di telinga dan hati saudara pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang sudah hadapi hari-hari ini. Tetapi pertanyaan Tuhan yang sama, Ia nyatakan kepada setiap kita. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Engkaulah perisaiku. Dan pikiran saudara, ini yang menjadi kekuatan kita, memberikan damai sejahtera. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
Kokoh berdiri dengan kekuatan. Bukan bertahan. Karena Yesus Selalu menopang hidupku. Katakan lebih sungguh lagi, Engkaulah perisai hidupku Tuhan. Engkaulah perisaiku Saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. firman-Mu Firman-Mu di dalam lembut tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupku. berikan Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidup. Dijalikannya mata setiap kami ya Tuhan, untuk melihat bagaimana manusia membangun semua dan kekuatan yang semu. Satu kekuatan yang tak dapat diandalkan. Satu kekuatan yang berakhir dengan kehancuran di saat menghadapi badai, saat menghadapi gelombang, di saat mengalami angin yang menerpa dalam kehidupan kami. Sehingga mustahillah kami mampu menjalani dalam lautan iman perahu perjalanan kami ini. Dalam menghadapi goncangan demi goncangan yang ada. Yang secara masif tambah hari semakin kuat gelombang itu. Yang semakin hari semakin Tuhan tak mampu dibendung oleh kekuatan apapun yang diperhadapkan kepada manusia. Sehingga segala sesuatu menyadarkan kami memerlukan kekuatan yang lain. Dan sungguh kami tidak menemukan kekuatan yang lain selain kekuatan dari Engkau yang sudah terbukti dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, akan Allah Abraham, akan Allah Ishak, Allah Yakub itu, yang telah berperan dalam setiap generasi kepada generasi, yang telah membuktikan jati diri-Mu Tuhan, satu pribadi yang layak untuk kami percayai, untuk kami andalkan ya Tuhan.
Sehingga tidak ada satu pribadi pun, bagikan gunung apapun yang mampu memberikan sesuatu jawaban di balik segala apa yang ada. Selain kami akhirnya menundukkan diri dan berkata, pertolonganku hanya datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Bapa, berurusanlah Engkau dengan iman setiap kami. Kerap kali kami membangun sesuatu yang kelihatannya sebegitu indah, sebegitu manis. Tetapi lewat setiap peristiwa ujian akan menghasilkan satu pengertian akan sesungguhnya seberapa sih kekuatan iman kami ini. Itu sebabnya Tuhan tolong berurusanlah Engkau dengan iman kami. Seperti Engkau berurusan dengan orang yang buta itu. Kiranya Engkau juga menolong kami. Seperti yang Kau katakan Tuhan. Supaya kami mengarahkan pandangan mata iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Engkau pribadi yang tidak ingin melihat kami gagal. Engkau pribadi yang tidak ingin melihat kami hancur. Karena itu bukan konsepmu. Konsepmu adalah ingin melihat kebahagiaan dari segala yang Kau ciptakan. Dalam rancanganmu yang Kau rancangkan itu ya Tuhan, dari semula itu. Dan tidak pernah berubah itu Tuhan, konsepmu itu. Yang Kau tetapkan semua itu ada pada firman Allah. Kiranya orientasi iman kami tak pernah lepas dari firman-Mu. Sebab itu Tuhan terangi terus. Sebagai pelita dan sulu, terang bagi jalan-jalan kami. Terangi kami terus. Supaya kami tidak berjalan dalam kehidupan yang meraba-raba. Tapi hidup terus dalam terang Allah dengan kepastian di balik apa yang terjadi. Allah akan membuat semua indah pada waktunya. Yang membuat kami bertahan. Yang membuat kami tetap Tuhan di dalam iman di tengah segala sesuatu. Dan semua itu kami percaya Engkau yang setia. Engkau yang menopang kami. Engkau yang menguatkan kami. Kalaupun kami jatuh, kami tidak akan pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Bapa, pagi hari ini Kau menyapa kami. Supaya orientasi kami tidak lagi kepada yang lainnya. Kepada satu pribadi. Yaitu Allah sendiri. Yang dan kasih karunia yang sudah memanggil kami. Untuk masuk dalam persekutuan anaknya adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa. Engkau mendidik setiap kami pagi hari ini. Tanpa ada yang terkecuali lolos dari jangkauan pandangan-Mu. Kau benahi kami ya Tuhan. Engkau tuntun kami. Sehingga kami mampu membangun fondasi yang baik dan benar. Kami mampu Tuhan membangun spiritualitas yang sungguh-sungguh Tuhan dalam setiap kami. Dan kami memerlukan satu dengan yang lain dalam komunitas yang saling membangun sesama anggota tubuh. Yang saling melengkapi di balik segala sesuatu. Menuju kepada kesempurnaan akan tubuh Kristus itu sendiri ya Bapa. Pagi hari ini sungguh Engkau menyadarkan kami di balik segala sesuatu. Dalam rancangan-Mu untuk tapi tetap eksis dan menjadi kesaksian di tengah-tengah orang 1000 rebah di sebelah kiriku. Berlaksa-laksa rebah di sebelah kananku. Tapi Kau berkata tidak akan membawa kami rebah. Menjadi kesaksian. Menjadi sebuah fenomena tontonan yang mengherankan. Dan pada akhirnya mereka berkiblat kepada siapa sumber kekuatan kami. Selain Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Bukan yang lainnya ya Bapa. Sehingga dalam segala apapun yang Kau kerjakan, yang Kau sudah perbuat, justru kami mendedikasikan semua itu bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Kau segarkan jiwa kami. Engkau ingatkan kami, sehingga kami tidak takut lagi. Seperti Kau katakan, jangan takut. Engkau yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kananmu, yang membawa kemenangan, dan yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang terjadi. Sehingga iman ini bukan lagi kata orang tentang siapa Engkau. Tapi setiap kami pada harinya mengaku dengan mulut dan yakin dalam hati. Sungguh Engkaulah pribadi Allah satu-satunya. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Memantapkan iman kami. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Berkati kami semua. Meteraikan firman-Mu,
di dalam setiap kami semua bersemi dan Engkau sirami dengan kasih karunia-Mu, dalam anugerah-Mu, bertumbuh di dalam nama Yesus. Kami semua berangkat dari iman menuju kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, melangkah dalam kepastian jaminan yang Kau pastikan dalam firman-Mu, melangkah dalam kemenangan-Mu, melangkah dalam setiap langkah kami yang menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Terpuji nama-Mu, kedangkan tangan-Mu yang kuat, arahkan setiap kami. Berilah telinga-Mu atas setiap doa kami umat-Mu, yang pagi ini mereka berdoa untuk meminta tolong kepada-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Dan hari ini kuasa-Mu Kau empatasikan, kasih karunia-Mu Kau curahkan, dan sungguh berkat-Mu Engkau limpahkan atas setiap kami dalam seluruh aspek kehidupan kami, yang Kau berkati secara utuh dan sempurna itu ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur karena Engkau pribadi Allah yang mengasihi kami, Allah yang pedulikan kami, Allah yang memahami keberadaan kami. Pada akhirnya Bapa, sadarkan kami untuk kami tidak bertepuk dada semua karena jasa-jasaku, tapi kami boleh rendahkan diri dan kami berkata segala sesuatu datang dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, bagi Engkau lah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan memperoleh berkat dan pertolongan daripada Bapa. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapa, saatnya kami membawa persembahan. Satu hal yang Kau ajarkan bagi kami, biar kami disadarkan semua karena Tuhan yang sudah menolong, dan Engkau yang mengajar untuk kami peduli, dan keuangan yang Kau sudah nyatakan dalam pekerjaan kami. Dan biarlah kiranya persembahan yang kami bawa ini berkenan kepadamu, dan sungguh-sungguh seturut seperti Engkau mau. Dengan penuh limpah ucapan syukur kami bawa persembahan ini kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan ini. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan dengarkan warta gereja sepekan ke depan. Warta gereja bisa ditayangkan? Mengalami gangguan. Oke, saudaraku, komunitas dewasa muda ada di mana? Di wilayah masing-masing. Untuk kita ambil komunitas ini, saudaraku, pererat. Karena rasul-rasul pun hidup dalam suatu komunitas. Mereka hidup dalam suatu hubungan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya mari kita belajar bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Sehingga kehadiran saudara memberikan sebuah spirit tersendiri bagi orang lain. Yang pada akhirnya kita saling membangun, saling menghibur, saling melengkapi, saling memberkati. Saudara, Rabu tetap ada doa. Kita kumpul lagi jam 6 sore di gereja. Kita gumuli bersama-sama. Kita bawa bersama-sama. Dan kita yakini bersama-sama Tuhan yang akan menolong dan menjawab setiap doa-doa kita. Hari Kamis ada ibadah di Besuki, saudaraku. Kita akan datang bila mana saudara ada terlibat bersama-sama, puji Tuhan. Hari Jumat wanita ada di gereja. Oke, jam 5 sore, jam Sabtu kita tahu ada ibadah Youthnet, saudara pemuda jam 6 minggu depan, pagi dan sore. Akan tetap ada ibadah yang masing-masing disertai dengan ibadah anak. Itulah kira-kira sepekan ke depan yang sudah kita ketahui bersama, yang berulang kali diwartakan dalam sebuah warta gereja, dengan maksud saudaraku, Anda boleh terlibat di dalamnya. Dengan satu keyakinan yang dikatakan jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh anugerahnya saudara, saya
sudah kontrol kemarin. Dan sungguh saya boleh melihat pertolongan Tuhan dari segala sisi kehidupan saya. Satu sisi semua karena Tuhan. Sia-sialah segala usaha orang yang membangunnya, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Banyaklah rancangan di hati manusia, kalau bukan Tuhan yang merancangannya. Sisi yang lain berkata, serahkanlah segala rancanganmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan menolongmu. Tentu bagian saya akan saya kerjakan, tentu bagian saya harus saya disiplin, bagian saya adalah bagian bagaimana saya membuka hati dengan segala pengetahuan umum dan juga pengetahuan dalam firman-Nya supaya menghasilkan sesuatu. Dan sungguh semua berjalan dengan baik, termasuk diabetes saya, saudaraku. Dulu HbA1c saya 11,6, tinggi sekali. Tapi kemarin sudah angka 6. Satu hal yang sudah terjadi sebegitu besar, perjuangan yang semua itu karena Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya renungkan. Untuk apa saya sehat? Untuk apa saya hidup? Karena yang memberi hidup itu Tuhan. Orang dunia bisa sehat, tapi mereka tidak mengerti yang memberi hidup itu siapa. Toh akhirnya manusia akan selesai, cepat atau lambat. Tapi saya mau belajar, Tuhan, kenapa saya masih ada? Untuk apa saya ada? Kemana saya akan pergi? Apa yang saya jalankan? Apa yang harus saya perbuat? Tuntun saya dalam masa waktu yang tidak banyak, yang Tuhan masih percayakan kepada saya. Biar saya ditemukan seorang hamba yang bijak. Seorang hamba yang benar-benar sungguh-sungguh berkenan dengan Tuhan. Menjadi mitra Allah. Jadi kepercayaan Allah. Dan pada akhirnya menjalankan dalam kapasitas sebagai orang kepercayaan Allah. Dan salah satunya orang yang bijak, orang yang arif. Yang dikatakan dalam kitab Efesus, perhatikanlah hidupmu dengan sesama. Dan jadilah bijak dan arif. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Itu yang saya perjuangkan, itu yang saya gumuli. Baik dalam pribadi saya sebagai seorang suami, atas keluarga, sebagai seorang papa, anak-anaknya, sebagai gembala jemaat, atas kawanan domba-dombanya. Saya selalu memerlukan inspirasi, tuntunan Allah. Kemana saya akan pergi? Tentu semua tak pernah lepas dari firman Allah yang tertulis. Yang dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan lepaskan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, apa yang terjadi tidak kebetulan. Waktu saya masuk di Surabaya, dengan segala agenda waktu itu, akan pergi ke Pineng, Tuhan tidak mengendaki. Dan saya dari Surabaya, saya berketemu dengan begitu banyak orang di ruangan ICU, yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, hanya satu pribadi, itu pun dibatasi siang 1 jam, sore 1 jam, tidak boleh rombongan. Karena mencegah hal-hal yang tidak diharapkan bertalian dengan masalah sakit saya. Tetapi saya di ruang ICU, saudaraku, tidak nganggur. Saya melayani. Sebegitu banyak orang yang mengerti jati diri saya seorang pendeta. Entah bagaimana dipublikasikan keadaan saya. Baik itu para suster, baik itu pasien-pasien yang lainnya. Mereka minta pelayanan. Ternyata mereka tidak hanya menghadapi sakit. Berbagai-bagai sakit yang mereka alami yang akut. Sudah masuk dalam ruang ICU. Tapi ada banyak problem. Ada begitu banyak masalah. Yang mungkin dokter tidak bisa memberikan jawaban. Karena memang bertalian bukan dengan bidangnya. Mereka datang, mereka bertanya, mereka diskusi. Apa yang saya ambil, apa yang saya langkahkan. Puji Tuhan, saya boleh melayani mereka. Secara logika, saya harus
upayakan, apapun yang telah Anda kerjakan, tidak bisa. Orang tua tidak bisa, sobat tidak bisa, pendeta tidak bisa, gembala jemaat tidak bisa, semua tidak bisa. Tapi satu pribadi, saya mengatakan pada saudara, hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Amin, saudara katakan. Hanya Yesus yang bisa. Dan dia yang bisa. Dia tidak pernah jual mahal. Dan dia berkata, aku care, aku peduli. Dan aku mengerti semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus sembah, ku sembah. Dan maksud Tuhan itu yang paling sempurna. Bisa katakan amin, saudaraku. Jika kita mau bersukacita, kita mampu selalu mengucap syukur. Saya baru mengerti, di tengah saya sakit, bukan hanya masalah saya sembuh, hanya Yesus, hanya Yesus. Dan dia selalu memberi yang terbaik. Angkat pujian sekali lagi sebelum kita akhiri ibadah ini. Immanuel, Tuhan ada beserta dengan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Yuk bersama-sama katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu mengenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu mengenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Kedangkan tangan-Mu yang perkasa itu ya Tuhan. Kedangkan tangan-Mu yang kuat, yang penuh kasih itu. Kedangkan tangan-Mu yang penuh kemampuan kuasa itu. Arahkan atas setiap kami yang lemah ini. Setiap kami yang lemah dijadikan kuat oleh karena kuat kuasa-Mu. Ada pendopangan-Mu.
Dan biarlah kiranya kami pun mengangkat tangan, mengarahkan pandangan mata iman kami, menyadari di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Sebab itu Tuhan, saat Engkau mengendangkan tangan-Mu, kami mengangkat kedua tangan kami dan kami berkata, terima kasih. Kami tidak menjalani hidup seorang diri. Kami jalani bersama-Mu. Kami melangkah bersama-Mu. Dan kami akhiri kemenangan bersama-Mu yang Kau janjikan atas setiap kami. Pribadi Allah yang setia. Sekarang Bapa, dengan penuh iman, dengan hati penuh limpah syukur, kami terima berkat-Mu. Tangan kesetiaan Allah yang terangkat, terkedang bagi setiap kami. Rahmat, kasih setia, anugerah, kemurahan dari Bapa di sorga, oleh putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai semua saudara, melimpahi saudara dengan sukacita, damai sejahtera, dalam kekuatannya, pengurapannya, ada mengurapi setiap kami semua. Ini berkat, memberkati setiap saudara, memberkati suami saudara, memberkati istri saudara, memberkati anak-anak, anak menantu, cucu saudara, memberkati keluarga saudara, dalam seluruh aspek hidup saudara, mulai pagi ini sampai Maranatha. Ini berkat memberkatimu, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, yang percaya, sama-sama katakan dengan saya, amin.